coba tanyakan ke pendamping PKH-nya, penyebab kartunya itu tidak terisi bansos lagi karena apa? Penyebab bantuan sosialnya terputus karena apa? Karena kalau menanya langsung ke pendamping sosialnya itu ada datanya Kak, jadi bisa dijelaskan by data. Namanya langsung dicek di aplikasi SIKNG, di sana bisa kelihatan penyebab bantuannya itu tidak cair lagi karena apa. Oleh sebab itu selalu saya sarankan apabila kakak penerima bantuan sosial yang terputus tiba-tiba bantuan sosialnya dan belum mengetahui penyebabnya apa, silakan minta penjelasan ke pendamping sosialnya masing-masing atau bisa juga langsung datang ke pusat layanan kesejahteraan sosial yang ada di desa atau kelurahan setempat agar tahu alasannya. Masa iya pernah dapat bantuan sosial tiba-tiba terputus nggak tahu alasannya apa ya. Perlu penjelasan lah paling tidak, alasannya apa, kenapa, penyebabnya bansosnya tidak cair lagi. Oke, ini Kak Inara, respon dinsos belum cek gimana? Oke, itu artinya Kak Inara ini download aplikasi cek bansos dan respon dinsos di sana belum kelihatan. Dibiarkan aja Kak, kalau memang muncul demikian artinya pihak dari dinsos tidak melakukan verifikasi dengan kurun waktu yang sudah ditentukan. Jadi kalau memang muncul keterangan begitu dibiarkan aja, dilewatkan aja, nanti akan lanjut ke tahapan berikutnya. Makasih Kak sudah bergabung. Yang lainnya kita bahas soal kartu KKS ya. Hari ini, live kita hari ini insya Allah selama 1 jam ke depan. Kak Retna makasih, mau tanya anaknya umur 6 tahun kok nggak masuk di PKH. Sudah pernah dapat PKH sebelumnya? Kalau belum pernah dapat PKH sebelumnya agak susah ya, tapi kalau sudah pernah dapat PKH yang komponen lainnya mungkin saudara-saudaranya barangkali untuk data anaknya yang balita itu belum sudah dapat ya, sudah dapat PKH berarti, tapi komponen balitanya belum terbaca sebagai komponen, itu memang banyak kasus seperti itu di tahun 2024 ini khususnya. Dikarenakan ada beberapa syarat, yaitu untuk anak kedua, balita hanya terhitung sampai anak kedua saja. Kalau sudah anak ketiga tidak terhitung lagi sebagai komponen anak balita atau komponen kesehatan. Cara daftar bisa dapat bantuan PKH, Kak Dian, harus terdaftar di DTKS ya. Terdaftar di DTKS terlebih dahulu. Kak Ulan, PKH murni lewat pos, belum ada informasi Kak untuk pencairan bantuan sosial yang lewat kartu PT Pos sampai hari ini Kak. Kak Indra, apa bisa keluar lagi ya? Bantuan sosialnya yang sudah terputus, kalau mau cair lagi, daftar ulang. Hitungannya seperti peserta baru ya, kalau daftar ulang. Nggak bisa langsung diaktifkan dan bisa dapat bantuan sosial hari itu juga. Umur 5 tahun sama 3 tahun, Bunda Alif. Maksudnya anaknya tidak menerima bantuan, komponen PKH-nya tidak terbaca gitu ya Kak. Kak Safina, gimana caranya biar saya dapat PKH? Untuk dapat bantuan sosial program Keluarga Harapan harus terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial terlebih dahulu, barulah berkesempatan bisa mendapatkan bantuan sosial apabila desil sosial ekonominya itu dianggap layak dan juga memenuhi kriteria, salah satunya itu memiliki komponen tadi. Kak Komaria, gimana cara aktifkan lagi? Cara mengaktifkan kembali kartu bantuan sosial yang pernah aktif dulu dan tiba-tiba terputus, daftar ulang jadi peserta baru, dan itu tidak bisa langsung dapat bantuan sosial karena ini datanya sama seperti pengusulan baru ya, jadi tunggu ada kuotanya terlebih dahulu dan juga tunggu proses lainnya seperti verifikasi dan validasinya terlebih dahulu. Masya Allah sudah 150 yang nonton, makasih ya. Kalau ada pertanyaan yang terlewatkan silakan ajukan pertanyaan ulang ya, karena di sini saya handle sendiri, belum ada teman-teman yang bisa bantu, pada malu semuanya tampil di layar, jadi saya handle sendiri. Punya aku sampai 2021 Kak, masih diisi nggak ya?
dari tahun 2021 hingga sekarang udah sekitar 3 tahunan ya, bantuannya tidak aktif lagi. Silakan daftar ulang aja melalui musyawarah desa atau kelurahan setempat atau daftar mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Kak Ciwi, lewat ya pertanyaannya. Sebentar. Kak Ciwi, saya cek nama, saya di Cek Bansos, Google keluar. Oke. Untuk di cekbansos.kemensos.go.id, di sana ada linknya memang untuk bisa mengetahui apakah nama tersebut itu berada di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau tidak. Nah, apabila kakak cek di sana di Cek Bansos, fokus pada kolom periodenya, karena di sana ada beberapa kolom ya, ada kolom nama jenis bansos dan juga kolom periode. Fokus pada kolom periodenya. Kalau di sana di kolom periodenya berada di periode sekarang, yaitu alokasi bulan Juli, Agustus, September, artinya bantuan sosialnya itu cair. Tapi kalau berada di periode sebelumnya, seperti misalnya tahun-tahun yang lalu sudah lewat, artinya itu bansosnya udah nggak cair lagi. Sepertinya banyak sekali komentar atau pertanyaan yang terlewatkan. Mohon maaf Kak ya, apabila banyak sekali pertanyaan yang masuk dan terlewatkan, silakan ajukan pertanyaan lagi karena saya akan membaca komentar yang masuk sesuai dengan yang tampil di layar saat ini. PT Pos kok belum cair? Ya Kak, sampai sekarang belum ada informasi. Bagaimana cara supaya bisa dapat? Kalau sudah cair Juli Agustus, adakah pencairan lagi PKH-nya? Juli Agustus sudah cair nih misalnya, tunggu lagi periode berikutnya yaitu September Oktober dan juga November Desember. Dan tahun depan apabila kakak dinyatakan masih layak terima bantuan sosial, insya Allah masih akan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Kak Karlinda, aku nggak pernah dapat bantuan dari PKH dan lainnya. Iya Kak, itu ada syaratnya ya. Mohon maaf untuk yang bisa mendaftar sebagai penerima bantuan sosial. Karena namanya bantuan sosial ya, artinya itu khusus buat orang-orang yang tidak mampu secara sosial ekonomi. Dan itu syaratnya harus mendaftar terlebih dahulu di dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Apabila datanya sudah berada di DTKS, maka berkesempatan untuk bisa mendapatkan bantuan sosial. Kak Yanti, saya kenapa nggak pernah dapat? Nah, seperti yang saya jelaskan barusan Kak ya. Lansia punya orang tuanya nggak cair lagi. Penyebabnya apa Kak? Seperti yang saya sampaikan tadi, wajib menanyakan penyebabnya melalui pendamping sosialnya masing-masing. Atau tanyakan langsung ke puskesmas desa atau kelurahan setempat. Agustus cair 2 kali. Barangkali itu adalah PKH dan juga BPNT. Oke, jadi kartu KKS merah putih seperti yang tampil di layar ini, itu adalah kartu combo. Bisa terisi beberapa jenis bantuan sosial sekaligus. Dan saat ini yang sedang berjalan, itu terisi 2 jenis bantuan sosial, yaitu bantuan sosial program Keluarga Harapan dan juga bantuan sosial BPNT program sembako yang cairnya melalui kartu KKS ini. Kak Sagitarius, anak 4 sekolah semua nggak dapat PKH, daftar DTKS dulu ya Kak, biar berkesempatan bisa mendapatkan bantuan sosial juga. PKH balita ke SD, kapan? Masih sedang proses ya Kak, sebagian untuk penyaluran bantuan sosial saat ini masih sedang proses, khususnya untuk pencairan yang cairnya melalui PT Pos. Kak Karlinda, bantuan kadang salah sasaran. Kalau menurut Kak Linda tidak tepat sasaran, atau melihat orang-orang di sekitarnya mampu tapi menerima bantuan sosial, maka saat ini Kementerian Sosial telah meluncurkan aplikasi yang namanya aplikasi Cek Bansos yang bisa di-download di Play Store. Nah, di dalam aplikasi Cek Bansos tersebut, Kalinda dan teman-teman yang lain bisa menyanggah orang-orang yang sudah mampu tapi masih mendapatkan bantuan sosial. Beri penilaian ketidaklayakan, ada tanda jempol ke bawah di sana, dan juga isi semua di sana data-data yang diminta agar memperkuat alasannya kenapa orang tersebut disanggah sebagai penerima bantuan sosial. PIP, kalau kartu Indonesia Pintar atau program Indonesia Pintar, ada yang nanyakan ya, tadi barusan lewat saya lihat, itu saat ini untuk yang SK nominasi di awal-awal tahun, sebagian yang sudah melakukan aktivasi di rekening masing-masing, itu sebagian sudah cair masuk ke dalam SK pemberian. Sebentar Kak ya.
punya kartu BPNT, masuk PK selama 3 tahun dan tiba-tiba keluar. Ditanyakan ya ke pendampingnya dulu kayak penyebab bantuannya tidak cair itu karena apa. Oke, saya kembali. Kak Novia, kenapa BPNT ku bulan ini belum cair? Ini cairnya secara bertahap ya Kak. Memang saat ini sudah tersalurkan untuk bantuan sosial PK dan juga BPNT yang cairnya melalui kartu KKS. Tapi sekali lagi ini cairnya secara bertahap. Cara mendaftar, daftar DTKS terlebih dahulu Kak, agar berkesempatan bisa mendapatkan bantuan sosial apabila memang dinilai sosial ekonominya layak menerima bantuan sosial. Ada banyak sekali ya yang menanyakan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan kartu KKS atau bantuan sosial. Nah, jadi saya sosialisasikan lagi, bantuan sosial ini namanya juga bantuan sosial, artinya khusus bagi masyarakat atau Bapak Ibu yang merasa atau dianggap tidak layak secara sosial ekonomi. Nah, caranya mendaftar ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial terlebih dahulu atau DTKS. Cara daftarnya bisa daftar melalui musyawarah desa atau kelurahan setempat dan juga bisa daftar online melalui aplikasi Cek Bansos. Makasih Kak yang udah bergabung. Ada banyak sekali, makasih. Oh ya, di sini saya informasikan kembali lagi apabila ada penerima bantuan sosial PKH maupun BPNT di luar sana yang memiliki produk yang mau saya bantu pasarkan lewat akun ini, bisa langsung DM Instagram pribadi saya. Untuk nama Instagramnya sudah saya sertakan di profil akun TikTok ini ya. Di sana sudah ada untuk Instagram pribadi saya. Bisa di DM produknya yang mau saya bantu pasarkan atau promosikan lewat akun TikTok saya ini. Kalau daftar gimana? Daftar DTKS terlebih dahulu ya Kak. Kemudian ada banyak komentar yang terlewat. Cara pengen dapatkan bantuan sosial BPNT harus terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial juga Kak. Daftar melalui musyawarah desa atau kelurahan setempat atau daftar melalui aplikasi Cek Bansos. Apabila sosial ekonominya dinilai layak menerima bantuan sosial, insya Allah berkesempatan untuk mendapatkan bantuan sosial apabila kota PKH dan juga kota BPNT tersedia. Sebab bantuan sosial program keluarga harapan ini ada kotanya ya Kak, yaitu sebanyak 10 juta KPM dan untuk BPNT sebanyak 18,8 juta KPM. KPM itu singkatan dari keluarga penerima manfaat ya, atau istilah yang diberikan kepada masyarakat yang menerima bantuan sosial tersebut. Sekarang Kak Mira, sekarang BPNT tidak disalurkan melalui kantor pos lagi. Iya, sebagian. Saat ini kami menerima datanya, sebagian yang kami cek di DTKS atau 6NG, sebagian penerima bantuan sosial BPNT atau sembako yang dulunya cair melalui PT Pos, di sana keterangannya akan dialihkan ke Bank Himbara atau kartu KKS. Dan di sebagian daerah, teman-teman pendamping sosial di wilayah Jawa dan sekitarnya, sejak hari Senin kemarin sampai dengan hari ini itu sudah ada beberapa yang melakukan distribusi kartu KKS atau pembukaan rekening kolektif, Burekol namanya ya. Sudah ada sebagian yang penyerahan kartu KKS dimulai sejak hari Senin kemarin sampai dengan hari ini dan akan berkelanjutan sampai semua KPM mendapatkan kartu KKS bagi nama-nama yang masuk di dalam BNBA pendistribusian kartu KKS. Kak CRD, BPNT ibunya tidak cair 4 bulan ya Kak, itu sudah melewati periode. Kalau udah nggak cair melewati periode 1 periode atau 2 periode, periode maksudnya tahapan ya. Kalau yang caranya melalui kartu KKS kan 2 bulan sekali. Misalnya nih terakhir cari itu di bulan April, berarti Mei Juninya nggak cair. Dan sekarang sudah memasuki Juli Agustus, sudah 2 periode atau 2 tahap nggak cair. Wajib sekali lapor ke Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial di desa atau kelurahan setempat, puskesmas setempat atau operator 6NG setempat. Minta dicek di sana datanya penyebab bansosnya tidak cair karena apa. Dan kalau memang permasalahannya itu karena ada yang tidak padan dan lain sebagainya dan bisa diperbaiki dan dinyatakan masih layak terima bantuan sosial,
boleh langsung diperbaiki data-datanya atau dipadankan yang tidak padan agar bisa mendapatkan bantuan sosial kembali. Tapi apabila di sana fatal, misalnya tertolak oleh sistem dikarenakan dianggap tidak layak terima bantuan sosial lagi, solusinya yaitu apabila memang hasil dari musyawarah desa atau kelurahan setempat masih layak terima bantuan sosial, yaitu mengusulkan kembali. Ini yang namanya gambar daun-daun ini sepertinya mengajukan pertanyaan dari tadi tapi belum saya jawab ya. Silakan ya Kak diajukan kembali pertanyaannya agar bisa saya baca di sini, karena mohon maaf sekali lagi di sini live-nya saya handle sendiri karena teman-teman yang lain pada malu muncul di layar padahal mereka banyak yang menonton, sebenarnya banyak yang menyaksikan. Teman-teman sesama pendamping sosial maksud saya. Siapa tahu ada teman-teman sesama pendamping sosial yang mau jadi host di sini, yang membantu saya untuk membacakan dan menjawab pertanyaan teman-teman kakak-kakak yang mengajukan pertanyaan lewat kolom komentar. Silakan langsung angkat tangan ya, langsung saya jadikan host. Kak Dwi, apakah peserta PKH wajib hadir rapat P2K2 setiap bulannya dari Dinas Sosial? Wajib sekali Kak. Pertanyaan yang bagus. Oke, Kak Dwi Enriski. Oke, pertanyaannya, apakah peserta PKH wajib hadir rapat P2K2 setiap bulannya dari Dinas Sosial, dari pendamping sosial yang melakukan P2K2? Oke, jadi saya sosialisasikan di sini terkait kewajiban KPM PKH untuk hadir pada saat dilakukan P2K2 atau pertemuan kelompok oleh pendamping sosialnya masing-masing. Jadi perlu untuk diketahui, bantuan sosial program Keluarga Harapan yang kakak terima itu adalah jenis bantuan sosial bersyarat. Ada syaratnya, kakak menerima bantuan sosial PKH, ada syarat yang harus kakak penuhi. Salah satunya yaitu anaknya, apabila yang terbaca komponen adalah anaknya, maka anaknya yang terbaca sebagai komponen PKH itu wajib disekolahkan karena komponennya anak sekolah misalnya, dan dana bantuan sosial yang diterima juga dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan anak sekolahnya yang terhitung sebagai komponen. Dan salah satu kewajiban lainnya yaitu apabila memiliki anak balita, wajib sekali agar diperiksakan ke Posyandu setiap bulan sekali. Dan juga kewajiban lainnya yaitu wajib menghadiri pertemuan kelompok atau P2K2 yang dilakukan setiap bulan sekali oleh pendamping sosialnya. Kalau tidak hadir nanti dianggap kakak ini menerima bantuan sosial PKH tapi tidak memenuhi kewajibannya. Jadi kakak mendapatkan bantuan sosial, ada kewajiban juga yang harus dipenuhi. Salah satunya mengikuti pertemuan kelompok P2K2. Lagian pertemuan kelompok atau P2K2 itu di sana diberi istilah sekolah PKH ya, sekolah KPM. Di sana ada banyak sekali materi yang insya Allah akan menambah pengetahuan kita, memperbanyak pengetahuan kita terkait pendidikan dan pengasuhan anak, pengelolaan keuangan, pencegahan dan penanganan stunting, kesejahteraan sosial, banyak sekali pengelolaan keuangan juga yang paling diminati ibu-ibu biasanya kalau membahas soal keuangan. Dan selain itu, kakak juga berkesempatan untuk bertemu langsung dengan pendamping sosialnya, berinteraksi langsung, menanyakan hal-hal yang ingin ditanyakan seputaran bantuan sosial langsung apabila mengikuti pertemuan kelompok atau P2K2. Selanjutnya, hai Kak Jen Yono, makasih. Kak Wevin, apa pemberhentian PBI pengaruh dengan cairnya BPNT? Jadi penyebab PBI tidak cair ini atau terhenti itu ada penyebab lainnya ya. Dan ada juga beberapa KPM penerima PKH dan juga BPNT PBI-nya tidak aktif. Jadi itu sebenarnya nggak ngaruh, nggak masalah. Barangkali PBI-nya nggak aktif dikarenakan ada hal-hal yang mempengaruhi atau menyebabkan PBI-nya nggak aktif. Karena selama ini saya perhatikan ada beberapa KPM penerima PK dan BPNT, tapi PBI-nya nggak aktif. Lagian PBI ini ada beberapa jenis ya, ada yang PBI JK, pemberian dari Kementerian Sosial untuk iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat. Ada juga yang PBI Pemda, yaitu iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah setempat. Selanjutnya, gimana kalau kartu PKH keblokir, lupa PIN. Nah, kalau kartu KKS PKH-nya keblokir karena lupa PIN-nya, bisa langsung mendatangi Bank Himbara
setempat atau tersebut ya. Karena kartu KKS ini ada beberapa macam, ada yang BRI, Mandiri, BNI. Kalau BRI misalnya terblokir PIN-nya, lupa PIN-nya terblokir kartu KKS-nya, langsung datang ke Bank BRI apabila kartu KKS-nya itu Bank BRI. Bawa buku tabungan dan juga KTP dan kartu keluarganya. Laporkan aja ke bagian CS-nya bahwa PIN ATM-nya lupa. Nanti di sana akan di-reset dan dibuatkan PIN ATM baru. Oke, selanjutnya Kak Kiki, kalau yang pernah dapat terus sekarang nggak dapat lagi, kenapa ya? Bisa dicek kemana? Lapor ke pendamping sosialnya terlebih dahulu, atau lapor ke Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Desa atau Kelurahan setempat, atau bisa juga langsung mendatangi Dinas Sosial setempat. Masya Allah 600 penontonnya. Oke, makasih atas semuanya yang sudah bergabung di live ini. Mumpung banyak nih penontonnya. Bagi penerima bantuan sosial PK dan BPNT yang aktif masih menerima bantuan sosial dan punya produk mau saya bantu promosikan di akun ini, silakan langsung DM Instagram pribadi saya. Ini gratis, endorse-nya gratis ya, tapi syaratnya itu kakak adalah penerima bantuan sosial PKH dan juga BPNT. Insya Allah akan saya bantu secara free atau gratis untuk memasarkan produknya kakak lewat live saya ini di TikTok dan juga di akun lainnya. Bisa DM langsung Instagram pribadi saya. Untuk Instagram saya sudah saya cantumkan di profile TikTok akun pendamping sosial ini. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak Rino. Ini acak ya Kak, saya ambil pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Caranya gimana kakak ngecek dapat bansos atau tidak? Oke, ada websitenya Kementerian Sosial yang resmi ya, yaitu cekbansos.kemensos.go.id. Di sana kakak langsung masuk ke website tersebut, bisa isi semua permintaan yang ada, lalu di sana akan muncul nama-nama yang mendapatkan bantuan sosial. Harus disesuaikan dengan usianya juga ya, karena biasanya dalam satu desa atau kelurahan itu ada banyak nama yang sama, jadi disesuaikan juga dengan usianya kakak. Lalu kemudian di sana cek jenis bantuan sosial yang diterima dan juga fokus pada kolom periode. Apabila di sana muncul keterangan periode saat ini atau periode sekarang, artinya kakak aktif sebagai penerima bantuan sosial. Tapi kalau periodenya sudah lewat, misalnya di periode tahun 2023 atau periode-periode yang lainnya, artinya kakak tidak aktif lagi sebagai penerima bantuan sosial. Pertanyaan selanjutnya, di sini ada banyak sekali. Kak Yumna, Kak dicek bansos keterangannya dapat PKH tapi masih dalam proses udah 3 bulan, itu gimana? Oke, jadi dicek bansos keterangannya masih proses, ini bisa dipastikan lagi apakah benar yang tercantum dapat bansos itu adalah namanya kakak atau bukan. Karena ada banyak nama yang kembar-kembar biasanya ya, atau seri gitu, sehingga sebenarnya yang dapat bansos itu adalah tetangga yang lain mungkin, atau orang-orang yang kebetulan namanya sama. Oleh sebab itu penting untuk disamakan usianya sama persis, atau bisa juga langsung mendatangi dinas sosial setempat untuk menanyakan apakah benar NIK-nya kakak ini mendapatkan bantuan sosial atau tidak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak Devi Putra Rahayu, apakah uang yang ada di kartu KKS tersebut wajib dibelikan sembako Kak? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi untuk jenis bantuan sosial yang masuk di dalam kartu KKS ini kan ada 2 macam ya. Ada bantuan sosial PKH dan juga ada bantuan sosial BPNT program sembako. Nah, perlu diperhatikan dulu, dicari tahu dulu apakah bantuan sosial yang kakak terima adalah PKH atau BPNT. Kalau bantuan sosial yang kakak terima yang masuk melalui kartu KKS ini adalah PKH, artinya bantuan sosialnya itu bisa ditarik berupa uang dan dibelanjakan sesuai dengan peruntukan program tersebut. Apabila anaknya komponen anak sekolah, maka uang bantuan sosialnya itu wajib dibelanjakan untuk kebutuhan anak-anak sekolahnya. Tapi apabila jenis bantuan sosial yang kakak terima yang melalui kartu KKS ini adalah bantuan sosial BPNT program sembako, maka bantuan sosial yang diterima itu berupa uang juga, ditarik, nggak harus ke agen, di ATM langsung juga bisa narik karena ini sudah saldonya berupa uang ya. Jadi tarik dulu bantuan sosialnya, misalnya Rp400.000 untuk alokasi 2 bulan untuk Juli Agustus, dan belanjakan bantuan sosial tersebut sesuai dengan tujuan program, yaitu
program sembako. Jadi dibelanjakan dengan sesuaikan dengan kebutuhan sembakonya hari itu juga. Jadi untuk ada juga yang menanyakan ya terkait masih ada yang menerapkan bantuan sosial BPNT ini ditukar berupa sembako. Sebenarnya itu tidak wajib karena sekarang ini Kementerian Sosial sudah memberikan kebebasan kepada KPM, kakak penerima bantuan sosial BPNT, untuk bisa menarik dana bantuan sosialnya yang cara melalui kartu KKS ini untuk BPNT berupa uang langsung. Nggak harus ke ATM, ke agen bank, tapi juga bisa langsung ke ATM bersama untuk narik bantuan sosialnya, lalu kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan sembakonya. Kak Novi, yang dapat PKH emang bisa daftar prakerja? Bisa Kak, karena dulu informasi yang saya dapatkan untuk prakerja itu sudah ada sistem baru ya, sudah ada peraturan baru terkait prakerja, yaitu sudah termasuk di dalam kategori prabansos. Jadi bisa penerima bansos PK atau BPNT juga sekaligus daftar prakerja. Kak Bella, bagaimana kalau buku tabungannya tidak ada sama kita? Maksudnya tidak pernah mendapatkan buku tabungan. Memang ada beberapa seperti itu dulu pada saat pendistribusian kartu KKS. Itu yang diberikan hanya kartu KKS-nya, sedangkan buku tabungannya tidak diberikan. Sebagian KPM seperti itu. Tidak masalah selagi buku tabungannya belum dibutuhkan. Kecuali buku tabungannya itu sudah dibutuhkan, misalnya untuk rekening koran atau kartu KKS-nya hilang atau kemana, kemudian butuh bertransaksi melalui buku tabungan, maka kakak bisa suruh cetak buku tabungan, langsung datang aja ke Bank Himbara setempat dengan membawa kartu KKS, KTP dan juga kartu keluarga. Tapi saran saya lapor ke pendamping sosialnya terlebih dahulu ya, biar didampingi oleh pendamping sosialnya untuk melakukan pencetakan buku tabungan bantuan sosial. Kak Tika, nama saya ada pas saya cek tapi belum kelihatan periodenya. Belum dapat undangannya juga. Oke, artinya kakak ini adalah calon penerima bantuan sosial dan namanya berada di dalam data terpadu kesejahteraan sosial tapi masih berada di dalam daftar tunggu. Belum aktif, belum resmi 100% menjadi penerima bantuan sosial. Sebab untuk bantuan sosial PKH dan BPNT ini ada kotanya ya Kak. Jadi barangkali tunggu kotanya kosong terlebih dahulu barulah mendapatkan bantuan sosial. Pertanyaan selanjutnya ada banyak sekali. Oke. Makasih ya Kak yang udah bergabung. Kak Yuni, makasih. Kak Rosuamat. Oke. Boleh nggak saya ikut program prakerja? Saya juga penerima bantuan sembako. Silakan Kak, boleh Kak. Karena sudah saya baca informasinya ya, saya sudah mendapatkan informasi terkait bansos prakerja ini, itu sudah menjadi prabansos, jadi sudah bisa mendapatkan, maksudnya penerima PKH dan juga BPNT juga sudah bisa sekaligus mendaftar prakerja. Kak sebentar ya. Oke, bantuan ibu hamil, cara daftarnya gimana? Sebenarnya bantuan ibu hamil ini berada di dalam komponen bantuan sosial program keluarga harapan ya Kak, komponen kesehatan atau ibu hamil. Cara daftarnya sama seperti bantuan sosial atau komponen-komponen lainnya, yaitu terlebih dahulu terdata di dalam data terpadu kesejahteraan sosial agar berkesempatan bisa mendapatkan bantuan sosial PKH juga atau BPNT. Kak Deviaratna, untuk yang cara melalui PT Pos belum ada informasi sampai sekarang ya Kak. Sampai dengan hari ini kami belum mendapatkan informasi terkait jadwal penyalurannya, masih sedang proses. Dan dari prediksi kami kemungkinan besar akan mulai tersalurkan bantuan sosial yang caranya melalui PT Pos ini di akhir bulan Agustus. Karena untuk bantuan sosial yang caranya melalui PT Pos ini untuk alokasi 3 bulan yaitu Juli, Agustus, September. Jadi untuk penyalurannya itu masih panjang ya, jangka waktunya sampai dengan akhir bulan September mendatang. Kak Riliwati, aku belum pernah dapat bantuan. Harus terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial juga ya, baru berkesempatan bisa mendapatkan bantuan sosial. Kak Nur Baby,
Kak, punya saya kenapa ya nggak ada keluarnya? Maksudnya nggak pernah cair ya? Oke, bisa ditanyakan langsung penyebabnya oleh pendamping sosialnya masing-masing atau melalui pusat layanan kesejahteraan sosial setempat agar bisa langsung dicek datanya. Karena kalau dijelaskan by data itu akan lebih jelas lagi karena di sana bisa langsung kelihatan penyebab bantuan yang nggak cair itu karena apa. Tapi umumnya biasanya karena ada beberapa data yang tidak padan atau tidak valid atau dinyatakan tidak layak terima bantuan sosial dikarenakan tidak memenuhi syarat lagi seperti usianya produktif atau memiliki keluarga yang pekerjaannya sebagai TNI atau Polri atau memiliki upah di atas UMP atau UMK. Oke, pertanyaan selanjutnya. Masya Allah 800 lebih, makasih Kak. Tahap 1 keluar tahap 1 tapi pas tahap 2 tidak cair. Artinya ada datanya yang tidak padan atau tidak valid barangkali Kak, atau tertolak oleh sistem ya. Silakan langsung tanyakan melalui pendamping sosialnya masing-masing. Atau melalui pusat layanan kesejahteraan sosial desa kelurahan setempat. Kak Sakia, ibunya janda 3 anak tapi dari dulu tidak. Oke, silakan didaftarkan di data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Cara daftarnya bisa melalui musyawarah desa atau kelurahan setempat atau bisa juga download aplikasi Cek Bansos lalu daftar mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Kak sebentar ya. Oke Kak, I'm coming. Makasih yang sudah masih stay menunggu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lewat pos belum cair ya Kak sampai sekarang. Untuk yang caranya melalui PT Pos itu masih sedang proses atau belum ada informasi pastinya. Kak Anang Bolang, kalau yang dapat sudah meninggal kira-kira suatu saat masih dapat lagi nggak Kak? Jadi kalau yang menerima bantuan sosial sudah meninggal nih, kira-kira nanti bisa dapat lagi nggak di kehidupan berikutnya barangkali ya Kak, mohon maaf bercanda ya. Maksudnya gini, kalau yang terdaftar di dalam bansos dan menerima kartu KKS ya, yang terdaftar di kartu KKS, orangnya meninggal nih misalnya, dan dia adalah penerima PKH, maka jangan langsung lapor ke Duscapil setempat dulu apabila orangnya sudah meninggal. Dicek dulu atau lapor dulu ke pendampingnya, nanti biar pendampingnya ngecek apakah di dalam satu kartu keluarganya itu ada salah satu anggota keluarganya yang bisa dijadikan pengurus pengganti. Nah, nanti di sana di aplikasi SIKNG-nya pendamping akan melakukan perubahan atau pengusulan perubahan pengurus. Setelah dilakukan pergantian pengurus barulah dilaporkan ke Dukcapil bahwa orangnya meninggal. Karena kalau langsung dilapor ke Dukcapil bahwa orangnya sudah meninggal, biasanya bantuan sosialnya akan langsung terputus. Tapi apabila bantuan sosial yang diterima adalah BPNT dan mohon maaf orangnya sudah meninggal, maka di dalam bantuan sosial BPNT itu tidak ada istilah yang namanya pergantian pengurus. Bantuan sosialnya akan terputus secara otomatis apabila sudah dilaporkan ke Dukcapil bahwa orangnya sudah meninggal dunia, maka akan otomatis tersinkronisasi antara DTKS dan Dukcapil dan bantuan sosialnya akan terputus. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, ada pertanyaan. Untuk mendapatkan bantuan sosial susah ya, harus menjadi keluarga RT terlebih dahulu. Ini sebenarnya istilah lama ya, tapi coba deh kakak kembangkan lagi terkait informasi bantuan sosial ini. Sekarang itu untuk mendaftar di data terpadu kesejahteraan sosial nggak harus melalui RT atau RW setempat atau musyawarah desa atau kelurahan setempat, tapi juga bisa mendaftar melalui aplikasi Cek Bansos Kak. Saat ini Kementerian Sosial sudah meluncurkan aplikasi yang namanya Cek Bansos namanya. Aplikasi Cek Bansos itu bisa di-download melalui Play Store. Dan kebanyakan
masyarakat penerima bantuan sosial yang tervalidasi by sistem sejak tahap 1, 2, 3 tahun 2024 ini, itu kebanyakan adalah mereka mendaftar melalui aplikasi Cek Bansos. Akhirnya ada kota yang kosong namanya yang masuk menjadi peserta PKH dan juga BPNT. Jadi boleh download aplikasi Cek Bansos dan daftarkan keluarganya yang dianggap layak bantu tapi belum masuk ke dalam DTKS, atau tetangganya juga boleh mendaftarkan tetangganya yang layak bantu tapi datanya belum ada di DTKS. Jadi istilah lama yang harus menjadi keluarga RT dulu atau harus menjadi keluarga RW dulu baru bisa dapat bantuan sosial, saat ini sudah ada dikembang. Kasih Kak Rahmawati, nge-lag katanya. Sekarang bagaimana, bisa saya lanjut? Nge-lag ya Kak. Makasih Kak Ankas, infonya katanya nge-lag. Iya Kak, di sini jaringan timbul tenggelam. Kak Suryana Citra, sama Kak, di aku juga yang rumahnya gede-gede pada dapat giliran, yang kurang malah nggak dapat. Nah, saran saya kalau yang mampu tolong di sanggah melalui aplikasi Cek Bansos. Jangan khawatir ya apabila kakak membantu kami menyanggah orang yang mampu melalui aplikasi Cek Bansos. Untuk masyarakat yang benar-benar layak bantu di luar sana yang selama ini mendaftar melalui aplikasi Cek Bansos atau melalui musyawarah desa kelurahan tapi belum lolos juga datanya masuk ke DTKS atau belum lolos menjadi peserta bantuan sosial karena kuotanya penuh. Dengan kakak menyanggah orang-orang yang sudah mampu, artinya kakak membantu masyarakat lain agar berkesempatan bisa mendapatkan bantuan sosial juga. Karena kenapa? Bansos PK dan BPNT ini ada kuotanya Kak. Kalau kotanya penuh, dipenuhi dengan orang-orang yang mampu tapi mendapatkan bansos, itu akan menghalangi masyarakat yang benar-benar layak bantu, misalnya janda-janda misalnya yang layak bantu atau lansia yang layak bantu untuk bisa mendapatkan bantuan sosial juga. Itu adalah salah satu tujuan dari Kementerian Sosial meluncurkan aplikasi Cek Bansos tersebut, agar masyarakat secara bebas bisa ikut serta untuk menyanggah orang-orang yang tidak layak mendapatkan bantuan sosial. Dan juga melalui aplikasi Cek Bansos bisa mendaftarkan tetangga atau anggota keluarga yang layak menerima bantuan sosial. Kak Lezato, kalau yang dapat PKH yang ambil di kantor pos itu kapan? Sampai saat ini belum ada informasi resmi, masih sedang proses ya Kak. Dan untuk keterangannya di 6NG juga belum lanjut ke tahap atau periode sekarang. Kak Muammar, cara daftarnya daftar melalui aplikasi daftar agar bisa terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial terlebih dahulu. Cara daftarnya bisa melalui musyawarah desa atau kelurahan setempat, atau bisa juga daftar mandiri melalui aplikasi Cek Bansos yang bisa di-download di Play Store. Makasih Kak yang masih stay, yang sudah bergabung. Oke, di sini saya sampaikan kepada kakak ya, yang mau pertanyaannya langsung saya jawab atau saya bahas. Tolong pada saat mengajukan pertanyaan yang lengkap. Kalau nanyanya langsung pernah nggak cair atau apa gitu kan, cara menjelaskannya juga bingung jadinya. Jadi tolong pertanyaannya yang lengkap, seperti misalnya dulu saya pernah mendapatkan bantuan sosial PKH dan terputus di tahun sekian, penyebabnya apa, seperti itu. Nah, ada yang menanyakan aplikasi apa tadi? Itu adalah namanya aplikasi Cek Bansos. Aplikasi Cek Bansos ini bisa di-download melalui Play Store atau Web Store. Aplikasi Cek Bansos tersebut ketika sudah download, di sana buat akun terlebih dahulu, aktivasi akun, lalu kemudian bisa menyanggah orang melalui aplikasi tersebut dan juga bisa mengusulkan calon penerima bantuan sosial melalui aplikasi Cek Bansos tersebut. Cara dapat bansos gimana Kak? Harus terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial terlebih dahulu dan juga harus memenuhi syarat. Makasih Kak yang sudah bergabung.
Oh ya, sedikit informasi ya, karena di sini masih banyak juga yang menanyakan atau mengajukan komentar di VT saya sebelumnya terkait kartu KKS yang wajib disimpan dan digunakan sendiri. Ternyata di wilayah lain itu masih banyak yang kartu KKS-nya disimpan katanya, dipegang katanya oleh RT atau aparat desa atau kelurahan setempat. Tapi mohon maaf ya apabila ada yang hadir di sini aparat desa atau RT, tidak semuanya seperti itu. Karena khusus di wilayah saya, wilayah dampingan saya, ada sebanyak kurang lebih 400 KPM yang saya tangani. Satu orang pun ketua RT tidak ada yang memegang kartu KKS KPM-nya. Tapi ternyata di kolom komentar masih banyak yang menyatakan bahwa di daerah tempatnya tinggal yang memegang kartu KKS-nya itu adalah ketua RT atau RW setempat atau ketua kelompok setempat. Nah, itu tidak dibolehkan ya, kakak ya, diminta kembali kartu KKS-nya. Kalau orangnya bersikeras bahwa nanti bantuan sosialnya akan saya putus kalau kartu KKS-nya dipegang-pegang sendiri, maka langsung laporkan aja orang tersebut ke dinas sosial setempat. Biarkan orang dari pihak dinas sosialnya, entah itu pendamping sosialnya atau pihak yang menangani di dinas sosial setempat yang akan memberikan sosialisasi kepada oknum tersebut. Oke, selanjutnya Kak Alfitri Jaya Store di desaku yang dapat bantuan orang-orangnya masih mampu, rumahnya besar-besar, malah lansia yang janda nggak dapat. Kalau memang demikian, kakak bisa download aplikasi Cek Bansos lalu menyanggah orang yang mampu tersebut. Menyanggah beri tanda ketidaklayakan menerima bantuan sosial agar bantuan sosialnya terputus. Sehingga ada kota PKH atau BPNT yang kosong dan memberikan kesempatan buat masyarakat lainnya yang layak menerima bantuan sosial bisa terdaftar juga di dalam DTKS dan berkesempatan mendapatkan bantuan sosial. Makasih banyak Bogor, Mama Rusmiati, salam kenal buat semuanya yang belum sempat saya jawab pertanyaannya. Harap bersabar atau ajukan pertanyaan berulang-ulang ya, karena saya handle sendiri untuk VT-nya ini, untuk live-nya ini, jadi saya kadang membaca pertanyaan sesuai yang muncul di layar depan ini. Dan insya Allah setiap hari saya akan live 1 jam minimal setiap hari dan dimulai pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah. Iya Kak, yang cair melalui PT Pos sampai saat ini belum ada informasi. Sampai hari ini ya, saya membuat video ini, belum ada informasi terkait penyaluran bantuan sosial yang cairnya melalui PT Pos. Masih sedang proses. Kak Rosa Bohai, salam kenal dari Jakarta Selatan. Salam kenal Kak. Makasih sudah bergabung. Apakah di sini ada yang sesama pendamping sosial? Pasti ada ya yang ikut nonton live tapi nggak mau jadi host. Oke, Kak Suryani, PKH Bank Mandiri udah cair. Udah Kak, untuk bantuan sosial Bank Mandiri itu sudah mulai cair sekitar 5 hari yang lalu. Karena yang pertama cair untuk kartu KKS per tanggal 31 Juli itu adalah pemegang kartu KKS Bank BSI, lalu kemudian disusul pemegang kartu KKS Bank Mandiri, dan sekitar 5 hari yang lalu disusul dengan pemegang kartu KKS Bank Mandiri dan juga Bank BNI. Untuk bantuan sosial PKH dan BPNT ini, sekali lagi saya sampaikan, ini cairnya secara bertahap, tidak serentak sekaligus. Jadi apabila tetangganya atau teman-teman sesama penerima bantuannya itu sudah cair, tapi kakak ngeceknya di kartu ke ATM atau ke agen masih kosong, disarankan sekitar 1 minggu kemudian atau 4 hari kemudian dicek lagi secara berkala. Tapi untuk memudahkan, saya sarankan download aplikasi Livin by Mandiri agar kakak bisa memantau melalui tabungan Simakmur apakah bantuan sosialnya atau kartu KKS-nya sudah terisi saldo bantuan sosial atau belum. Minimal umur berapa?
pertanyaan terkait minimal umur berapa bisa mendapatkan bantuan sosial PKH lansia. Itu kalau PKH lansia di PKH aturannya 60 tahun ke atas baru bisa mendapatkan bantuan sosial program Keluarga Harapan. Kak Akila mau tanya, nggak pernah dapat PKH tapi anaknya sekolah dapat PIP dan bantuan B apa nih Kak, beras atau apa Kak? Oke, kalau anaknya mendapatkan bantuan sosial program Indonesia Pintar tapi belum mendapatkan PKH, artinya anaknya mendapatkan bantuan sosial program Indonesia Pintar berdasarkan usulan dari pihak sekolah atau pendidikan ya, bukan sinkronisasi pemadanan data antara DTKS dan juga Dapodik. Boleh daftar DTKS terlebih dahulu ya, agar kedepannya berkesempatan bisa mendapatkan bantuan sosial PKH juga atau BPNT. Kak Ayah ada nge-DM saya ya. Biasanya saya akan membaca DM melalui Instagram ya, tapi kalau melalui TikTok itu saya nggak sempat buka DM melalui TikTok. Jadi saya sarankan kalau ada produknya yang mau saya bantu pasarkan melalui akun pendamping sosial ini, silakan DM Instagram pribadi saya. Untuk Instagram pribadi saya sudah saya sertakan di profil TikTok ini. Bisa kakak kunjungi profilnya. Kak Anti, saya mau tanya, saya punya kartu KKS tapi tidak pernah keluar bantuannya. Oke, jadi dulu di tahun 2021 atau 2020 kalau nggak salah waktu itu ya, ada pendistribusian kartu KKS kepada nama-nama KPM baru waktu itu. Tapi belum sempat terisi saldo bantuan sosial, tiba-tiba ada peralihan data DTKS menjadi New DTKS, pemadanan data di sana. Sehingga secara otomatis data-data KPM atau masyarakat yang ada di DTKS yang ada datanya tidak padan, seperti namanya ada perbedaan nama sedikit atau NIK ganda, nama ganda, alamatnya tidak sama, tidak padan atau tidak valid, itu otomatis dia tidak aktif sebagai datanya di DTKS tidak aktif lagi, sehingga menyebabkan ada beberapa pada waktu itu KPM yang sudah diberikan kartu KKS belum sempat terisi bansos, tiba-tiba datanya di DTKS tidak aktif lagi. Nah, tapi jangan khawatir karena itu secara bertahap datanya akan dipulihkan atau diperbaiki sehingga bisa mendapatkan bantuan sosial lagi. Tapi saran saya, kakak bisa langsung melapor ke pendampingnya pada yang memberikan kartu KKS pada waktu itu. Minta tolong sama pendampingnya agar datanya diusulkan kembali. Karena kasus yang pernah saya tangani dulu di wilayah dampingan saya, kebetulan ada 2 orang KPM yang saya berikan dampingi pendistribusian kartu KKS pada waktu itu. Setelah menerima kartu KKS, tidak pernah dapat bantuan sosial sampai 3 tahun ya. Dan waktu itu aktif kembali bantuannya setelah 3 tahun, yaitu di tahun 2023 lalu. Nah, dia aktif kembali karena pada waktu itu saya usulkan kembali datanya. Jadi wajib melapor ke pendampingnya agar datanya kakak bisa kembali diusulkan karena sudah menerima kartu KKS tapi bantuannya belum terisi atau kartu KKS-nya belum terisi saldo bantuan sosial. Kak Kopi tanpa gula, mau tanya, BPNT yang bulan ini kok tidak cair? Sudah cair Kak BPNT untuk alokasi bulan Juli Agustus. Itu sudah mulai cair sejak seminggu yang lalu, cairnya secara bertahap. Boleh dicek kembali kartu KKS-nya secara bertahap ya, atau download aplikasi Livin by Mandiri kalau memang pemegang kartu KKS Bank Mandiri. Kak Caica, saya penerima PKH Desember 2022, tiba-tiba 2023 saya DTKS udah nggak masuk BPJS non PKH.
nggak dapat lagi. Oke, kalau penerima PKH ini sebenarnya wajib melapor ke pendamping sosialnya agar datanya bisa langsung dicek di aplikasi SIG-NG. Di sana bisa kelihatan penyebab bantuannya itu tidak cair lagi karena apa, agar datanya bisa langsung dicek. Tapi SIG-NG. Tapi umumnya yang menyebabkan bantuan sosial tidak cair lagi biasanya khusus PKH ya, karena tertolak oleh sistem dikarenakan tidak memenuhi syarat atau ada beberapa datanya yang tidak padan atau tidak valid. Kak, 5 menit lagi waktunya kita live dan suara saya mulai serak. Makasih yang sudah ikut live saya hari ini. Insya Allah besok kita akan live lagi, yaitu pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah. Tapi ini masih ada waktu ya, masih ada waktu 5 menit lagi untuk saya menjawab pertanyaan yang masuk. Kak balas Kak, mohon maaf ya untuk akunnya yang tanpa nama, hanya ada daun-daun gitu dan love. Ini saya belum menemukan, belum ketemu pertanyaannya ini topiknya tentang apa. Kak Kay, anakku 2 balita, tapi yang masuk cuma 1, itu gimana? Dicek dulu ya Kak, anak balitanya ini anak balita yang keberapa, karena aturan di PKH ini ada aturan di tahun 2024 ini hanya komponen anak balita anak kedua yang dihitung sebagai komponen balita. Dicek dulu apakah punya anak lainnya lagi, anak pertama yang sudah SD mungkin, lalu kemudian anak balita pertamanya terhitung sebagai komponen, dan balita yang nomor 2-nya nggak terhitung lagi karena sudah anak ketiga. Penerima PKH hamil anak kedua sampai lahir kuda 8 bulan tapi belum dapat Kak. Melapor nggak Kak di pendamping sosialnya? Nanti kalau kakak melapor ke pendamping sosialnya yang akan memutakhirkan datanya di DTKS bahwa kakaknya sedang hamil dan bayinya sudah lahir. Tapi mohon maaf kepada peserta PKH dimanapun itu berada, khusus di tahap 1 dan tahap 2 tahun 2024 ini ada beberapa KPM yang walaupun kami sebagai pendamping sosial sudah memutakhirkan datanya KPM itu, melaporkan bahwa dia hamil dan menginput datanya di SIG-NG bahwa dia hamil, tapi belum juga terbaca bahwa belum juga terhitung sebagai komponen, dan barangkali ini penyebabnya adalah penarikan data final closing yang tidak rutin ya, sehingga datanya itu lambat terbaca. Anaknya keburu lahir, datanya di SIG-NG masih belum terbaca sebagai komponen dan keburu lahir, jadinya anaknya nanti terhitungnya hanya sebagai komponen balita saja. Oke, ini di 3 menit terakhir, insya Allah 3 menit lagi saya akan menutup live ini. Namun sebelumnya di sini saya perlu sosialisasikan sekali lagi bahwa kartu KKS itu wajib disimpan sendiri dan dipegang sendiri, ditransaksikan sendiri. Kemudian yang kedua, untuk PIN ATM standar yang diberikan, yang dulu masih standar pada saat pertama kali diberikan kartu KKS, itu wajib diganti dengan PIN ATM yang kakak sendiri yang memilih. Jangan gunakan PIN standar yang masih standar diberikan dulu oleh petugas banknya. Jadi harus diganti dengan angka yang tidak mudah ditebak tapi mudah untuk diingat. Dan juga disarankan untuk menggantinya secara berkala. Apabila dirasa memang juga sudah lama memakai PIN ATM tersebut, silakan diganti secara berkala, misalnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali PIN ATM-nya diganti. Dan juga yang paling tidak boleh atau dilarang yaitu menjadikan kartu KKS ini sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman atau istilahnya digadaikan ya. Ada beberapa kasus seperti itu, apabila ketahuan maka bantuan sosialnya bisa saja diputus karena itu sama halnya menyalahgunakan bantuan sosial yang diberikan. Dan bagi pengguna bank kartu KKS
Mandiri, boleh download aplikasi Livin by Mandiri agar bisa memantau apakah bantuan sosialnya sudah terisi saldo melalui tabungan Simakmur. Dan apabila kakak pemegang kartu KKS Bank BRI, bisa download BRI Mobile, lalu bisa dicek di sana secara berkala saldo bantuan sosialnya melalui aplikasi Brimo. Dan apabila kakak pemegang kartu KKS Bank BNI, disarankan download aplikasi BNI Mobile juga, agar intinya bisa memantau apakah bantuan sosialnya sudah masuk atau belum, agar kakak tidak bolak-balik ke ATM ngecek dan bisa menyebabkan kartu KKS-nya juga bisa cepat rusak apabila keseringan digesek. Oke Kak, sekarang udah pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah. Sudah tepat 1 jam saya live. Makasih banyak yang sudah bergabung di live saya hari ini. Sampai ketemu lagi dengan saya, insya Allah besok saya akan live lagi minimal 1 jam. Karena serak juga ya rasanya ngomong terus. Nggak ada yang bantu ngomong dari tadi, sudah selama sejam ini. Suaranya udah mulai serak. Tapi saya senang sekali karena kakak udah hadir. Meramaikan live saya hari ini dan juga hari-hari sebelumnya.